Halo kawan LAN, ketemu lagi di obrolan, omongin birokrasi ala LAN. Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara telah menghasilkan banyak sekali alumni-alumni yang berhasil menerapkan proyek perubahannya. Hal tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi LAN sebagai instansi penyelenggara pelatihan karena telah mencetak banyak alumni yang berhasil dan juga sukses dalam proyek perubahannya di kancah nasional maupun internasional. Dalam obrolan kali ini, kita akan melakukan bincang-bincang dengan salah satu alumni PKN tingkat 2 yang proyek perubahannya telah menghasilkan prestasi dan sukses melanglang buana hingga ke kancah luar negeri. Ikuti saya untuk wawancara beliau yuk. Ngomongin birokrasi ala LAN. Apa kabar nih Pak Kang Gin? Alhamdulillah baik. Terus sedang atau masih mengupayakan bagaimana buruan saya yang menjadi inisiatif awal kemarin itu terus berkembang dan tetap ada, itu yang susah. Info nih untuk kawan LAN nih. Buruan saya itu Iya. urban farming ya? Iya, urban farming terintegrasi. Nah, kita ambil kata lain supaya lebih karena saya merasa jadi orang Bandung, orang Sunda, kita ingin juga ada bahasa itu yang bisa melekat, tapi punya nilai atau punya pengaruh keluar bahkan sampai ke dunia, dan itu terjadi ternyata. Mimpi yang awalnya hanya tadi iseng-iseng memberi nama apa ya yang rada unik begitu, muncullah kata buruan saya. Tapi buruan saya juga ini maknanya sama dengan urban farming terintegrasi, pekarangan gitu kalau bahasa Sunda. Jadi Artinya itu perkata gitu Pak? Iya, buruan ini diambil dari bahasa Sunda. Buruan ini kan kalau artinya itu semacam, buruan ini pekarangan atau halaman yang di sekitar rumah pemukiman gitu. Yang terlihat saya itu kan bagus begitu ya. Tapi saya juga ini ada akronimnya, ada makna mendalam. Jadi saya ini akronimnya dari sehat, alami, dan ekonomis. Jadi kita ingin membangun sebuah kawasan budidaya tadi urban farming, tapi dengan konsep sehat, alami, dan punya nilai ekonomis. Nah itu. Nah ini nama ini yang akhirnya melekat dan menjadi apa ya? Ya semacam kalau dagang itu sudah menjadi merek dagang yang cukup terkenal, termasuk tadi dengan orang-orang luar. Betul. Sekarang sudah sangat fasih menyebut buruan saya, bukan gitu? Urban farming terintegrasi lagi. Orang luar itu buruan, what is buruan saya? Mereka sudah, ya ini juga salah satu keberkahan, panjang ceritanya, tapi buruan saya ini memang sudah menjadi merek begitu yang dibawa kemana-mana, inovasi beberapa kali, penghargaan beberapa kali, dan buruan saya ini menjadi nama tersendiri. Jadi semua menggunakan buruan. Bahkan sekarang hari ini juga kita ada di satu ruangan, ini di lingkungan kantor DKPP. Kita lagi di mana nih Pak? Kita punya ruangan yang kita sulap, kita manfaatkan untuk seperti ini, untuk untuk bertemu, bersilaturahmi, berbicara banyak hal, dan ini kita beri namanya Cafe Buruan Saya. Cafe Buruan Saya. Nah, tadi saking inspirasi buruan saya ini kemana-mana sih kita ingin membangun Cafe Buruan Saya. Kang Ginting itu ketika pelatihan dan membawa rancangan perubahan ini tuh gimana tuh? Ya, yang pertama saya bersyukur nih mendapatkan kesempatan untuk melakukan diklat gitu, pelatihan di LAN gitu ya. Karena punya nilai tersendiri saya. Karena kalau lihat saya kemarin terakhir PKN tingkat 2. Sebelumnya PKN tingkat 3 pun saya di LAN gitu. Bahkan kalau tidak salah di kelas P4 kalau saya istilahnya rasa-rasanya di LAN juga. Jadi
ya punya kenangan tersendiri dan memang suasana yang menyenangkan. Jadi saya bersyukur di situ. Kemudian memang betul tadi pada saat ada proyek perubahan, saya mencoba melakukan sesuatu proyek perubahan yang ada kaitannya memang dengan permasalahan yang ada di Kota Bandung. Jadi itu yang coba kami atau saya kemarin analisa, sehingga dari pembahasan, kemudian tadi analisa, kemudian obrol-obrolan, muncullah inisiatif untuk memunculkan sebuah proyek perubahan dengan judul Buruan Sae sebagai sebuah strategi membangun ketahanan pangan di Kota Bandung berbasis keluarga. Itu yang muncul. Oke, berarti ketika tuh sebelum era COVID Pak ya, kalau awal-awal COVID malah. Jadi pas awal malah ada beberapa teman kita, 1 atau 2 orang tuh saat itu kita nggak tahu tuh itu tuh namanya COVID. Sempat harus beristirahat, bahkan kalau tidak salah tidak meneruskan. Nah di situ makanya program kita pun yang kemarin angkatan saya itu rencananya tidak COVID, bukan rencana tidak online begitu ya, full. Ternyata karena ada kejadian itu di tengah, sehingga diambil kebijakan kita sebagian kita mengikuti di rumah masing-masing. Nah, terkait itu nih, hal apa yang paling berkesan nih ketika pelatihan? Mungkin ya salah satu besarnya adalah online ya, migrasi ketika klasikal dengan online. Nah, tapi selain itu apa sih yang paling berkesan Pak Gingin ketika menjalankan pelatihan di Putuslat Bank PKS? Yang pertama, memang ini harapan waktu saya diikut sertakan untuk mengikuti diklat. Saya berharap mudah-mudahan nih bisa dilan gitu. Kenapa? Ya karena tadi saya punya sejarah awal beberapa kali dilan, dan bagi saya berkesan dan nyaman begitu ya, dengan suasana tempat begitu ya, lingkungan itu nyaman, termasuk para instrukturnya, pengajarnya, kemudian metode pengajar itu yang sehingga pas tahu bahwa diikutkan di LAN, saya senang sekali gitu. Tadi banyak hal menyenangkan. Terbukti saya bisa mengeluarkan segala ide, inisiatif, pemikirannya untuk mengembangkan apa yang ada di dalam benak saya, dan itu diakomodir penuh kemarin oleh pembimbing begitu ya, sehingga tadi memunculkan buruan saya yang awalnya hanya obrolan-obrolan gitu, dan itu juga yang saya rasa sangat menunjang bagaimana siswa atau saya merasakan mampu mengembangkan diri dengan suasana yang ada di LAN. Jadi itu yang saya rasakan. Ada punya tips nggak atau kiat-kiat ketika mengikuti pelatihan itu, yang akan mengikuti pelatihan Pak? Karena ini kan rancangan proyek perubahannya sudah global nih. Iya. Jadi sepertinya mengikuti pelatihan tuh, wah ini bisa menjadi seperti Pak Gingin ini. Nah, pengen denger dong dari Kang Gingin nih tips dan triknya. Yang saya rasakan pada saat saya diikut sertakan mengikuti diklat, saya ingin membuat suasana diklat itu kan, diklat tuh dalam benak kita, apalagi PNS selalu kan sesuatu yang menjemukan, monoton begitu ya, malah kalau boleh milih males gitu untuk termasuk itu. Nah, saya ingin membuat ya nyantai begitu ya, tapi tetap dengan punya target tentunya, dan itu ternyata bisa dilakukan di LAN gitu. Jadi tadi memang karena tempat dan ini saya bisa mengaktualisasikan diri begitu ya. Jadi itu yang pasti bahwa kita menjadi bagian dari penugasan itu yang harus dilakukan, kemudian laksanakan itu dengan senang hati, jauhkan dari rasa tekanan atau apa. Dan terakhir ya, saya mengajak kepada teman-teman juga nanti yang diklat atau bahwa orientasi itu tidak hanya sekedar diklat selesai formalitas ya sudah, tapi bagaimana khususnya proyek yang perubahan yang kita lakukan itu bisa menjadi sesuatu paling tidak untuk lingkungan kerja kita, daerah kita, dan syukur-syukur tadi bisa menjadi bagian juga menjawab kebutuhan atau isu dunia atau internasional. Ada saran nggak sih untuk pengembangan dulu nih, pengembangan pelatihan, mungkin waktu Kang Gingin di sana tuh
Ya mungkin waktu itu peralihan dari klasikal ke Zoom ya. Iya. Tapi ada nggak sih yang secara spesifik nih dari Kang Gin gini? Harusnya waktu itu saya dapatnya ini atau mungkin lebih bagus seperti ini gitu. Ada sarannya dari Kang Gin? Dari sisi lingkungan nih, saya pernah menyarankan loh, ini LAN tuh kan ruang terbukanya banyak di pinggir pegunungan dan sejuk. Saya pernah mengusulkan misalnya sekali-kali pengajaran itu ada di luar ruangan, ya di sekitar halaman di luar, karena akan beda suasananya beda. Kalau saya sih selalu menyenangi ada di tempat terbuka gitu, makanya seperti tempat di sini juga. Kalau terlalu terkungkung di dalam ruangan itu akan beda yang diterima. Apalagi kita kan kalau PKN 2 ini kan boleh dibilang orang-orang yang sudah berumur, jadi tidak akan betah untuk lama-lama duduk. Kalau di luar itu. Betul, Pak. Iya. Yang kedua, saya merasakan nih perkembangan buruan saya khususnya. Jadi sepertinya kita harus mulai membuka juga melakukan kolaborasi ya dalam pengajaran ini dengan berbagai lembaga penelitian maupun perguruan tinggi. Karena sekarang tuh semua bidang pekerjaan atau bekerja tuh konsep kolaborasi itu harus menjadi pokok. Salah satunya dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian, dan hasil penelitian ini ternyata banyak yang kalau bahasa saya keren dan itu bisa dimanfaatkan sebagai input atau bahan untuk melakukan apakah tadi proyek perubahan atau penguatan dari sisi penguatan SDM dan sebagainya. Itu kalau yang ketiga, ini mohon maaf saran nih dan yang saya rasakan sekarang tuh kita sudah sangat terbuka dengan lingkungan dunia, terbuka dengan dunia, dan itu sangat dekat sekali, sangat mudah. Sehingga kalaulah boleh dalam pengajaran itu juga dibuka membuka ruang begitu untuk bisa berkomunikasi atau bisa melihat dengan dunia luar. Itu penting karena sekarang itu sekali lagi itu. Jadi kita pun dibiasakan mungkin ya untuk membuka wawasan yang selama ini mungkin terkungkung aja di dalam lingkungan pekerjaan. Saya pikir ya, jadi metode pengajaran harus lebih fleksibel dan terbuka. Kemudian yang terakhir, ini dari sisi pengajaran lah. Ya khususnya untuk PKN 2 nih, ini karena kita lebih banyak ke manajerial kepemimpinan ya, bagaimana kita sebagai pemimpin, justru lebih banyak sisi dari praktek begitu ya. Kalau pengajaran itu kan ada teori ada praktek, justru prakteknya mungkin yang harus diperbanyak. Jadi bagaimana mengimplementasikan dari sebuah teori itu langsung pada saat itu, lakukan semacam demplot uji coba, misalnya bagaimana menerapkan jiwa kepemimpinan pada saat menghadapi misalnya demo misalnya masyarakat, karena itu yang kita dilakukan keseharian di kantor itu. Kalau yang saya rasakan kalau tentang teori atau apa, insya Allah kita sudah menguasai, tapi bagaimana tadi faktor eksternal kita memanage lingkungan begitu ya, melakukan kolaborasi itu yang sehingga ya itu saya pikir menarik tuh materi atau pengajaran yang menarik kalau dilakukan di lab. Harapan Bapak nih terhadap kita, tapi dalam konteks kontribusi kepada Indonesia dan institusi pemerintahan yang lainnya. Apa ada harapan apa nih untuk LAN-nya sendiri? Tentunya kalau untuk LAN, kami sangat berharap LAN bisa menjadi lembaga diklat atau pelatihan begitu yang kompeten ya, yang terdepan begitu ya. Karena saya merasakan betul begitu. Dan saya juga punya kesempatan sekarang itu sering diajak begitu, apakah jadi pendamping, penguji gitu di beberapa lembaga pendidikan ya, kawan-kawannya LAN gitu. Kalau boleh saya bandingkan, memang LAN punya nilai kalau menurut saya. Nah ini yang harus dipertahankan gitu ya. Kemudian tadi metode pembelajaran lebih terbuka terhadap kolaborasi terhadap dunia luar tadi, dan itu sangat mungkin bisa dilakukan apalagi dengan teknologi seperti sekarang. Dan saya bersyukur seperti hari ini juga kedatangan ini juga yang menjadikan LAN ini betul-betul saya anggap sangat kompeten bagaimana memanage, mengevaluasi, memonitor
lulusan-lulusannya begitu ya, sehingga kami pun merasa masih menjadi bagian penting lah dan bisa ikut menyumbangkan sedikit pemikiran gitu untuk ini semua. Nah ini hal yang bagus saya pikir dan jarang dilakukan oleh lembaga yang begitu kontinu gitu dan konsisten gitu terhadap evaluasi kemudian perbaikan. Nah ini yang terakhir mungkin dalam melakukan memberikan diklat atau pelatihan, kalaulah boleh tidak hanya sebatas formalitas karena ada kebutuhan permintaan dari daerah, dari pemerintah daerah begitu, tapi bagaimana secara aktif LAN juga bisa masuk gitu melakukan penguatan SDM gitu ya, yang tidak hanya sekedar formalitas harus oleh hubungan kerja begitu ya. Dan itu yang saya pikir dan bisa membuka juga akhirnya nanti wawasan inisiatif lain yang akan lebih mengembangkan LAN sendiri maupun peserta yang lain. Itu mungkin ya. Wah, sangat berisi sekali nih masukan-masukan dari Pak Didis. Dan demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia bincang-bincang kami dengan Bapak Insinyur Gingin Ginanjar, M.Eng, alumni PKN tingkat 2 Pusatbang PKSN dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Semoga obrolan kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan LAN yang ingin berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Sampai jumpa di obrolan berikutnya ya.